adik-adik. Kita akan bernyanyi dan memuji Tuhan di pagi ini. Dan mari kita angkat pujian. Di sini senang, di sana senang. Pakai gerakan ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Shalom adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada minggu yang indah ini, kakak mengajak kita semua untuk menyanyi dalam nyanyian rohani nomor 123 ayatnya yang pertama. Nyanyian rohani 123 ayatnya yang pertama, hai bertepuk tangan dan tari. Hai bertepuk tangan dan tari, bunyikan suling dan gendang, nyanyi syukur rayakan hari, kamu bersuka dan senang. Pujilah penolongmu yang telah melalukan tindisan dan beban. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena pada saat minggu yang pagi yang indah ini, kami sudah boleh menyiapkan diri kami untuk memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus mau sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kakak akan mengajak kita untuk membaca Mazmur pujian yang kakak ambil dari kitab Mazmur pasal 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Kitab Mazmur pasal 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6 dengan perikop jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya adik-adik, demikian Mazmur puji-pujian kita pada pagi yang indah ini. Sekali lagi untuk mengaminkan Mazmur puji-pujian kita dan untuk menyiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan, kakak mengajak kita untuk menyanyi dari nyanyian rohani nomor 136 ayatnya yang pertama. Nyanyian rohani 136, di depan mata Yesus. Di depan mata Yesus, ku buka kehidupanku dan isi hati yang keruh di depan mata Yesus. Shalom anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang terambil dari Lukas pasalnya yang ke-22. Lukas pasal 22
dimulai dari ayatnya yang ke-54 sampai 62. Lukas pasalnya yang ke-22 dimulai dari ayatnya yang ke-54 sampai 62. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, biarkan Alkitabnya terbuka. Kita bersatu dalam doa, minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Dengan kepala tertunduk, hati terangkat, kami kembali menyapa tahta kekudusan-Mu, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Atas kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, yang selalu Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan dari hari lepas hari, hingga pada pagi hari ini kami masih boleh ada untuk bersekutu, beribadah, membaca dan merenungkan firman Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua keadaan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Oleh karena itu kami tahu bahwa itu adalah yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga Tuhan kami fokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan firman Tuhan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, berakar dan berbuah di hati dan pikiran kami Tuhan. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, berkati hamba-Mu Tuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki yang akan berkata-kata. Tuhan memberikan hikmah kepada hamba-Mu Tuhan, sehingga firman yang akan hamba-Mu perkatakan menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Duluan ampunkan dan hapuskan segala dosa dan pelanggaran hamba-Mu, supaya dosa tidak menjadi penghalang untuk firman Tuhan yang akan hamba-Mu perkatakan di sini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap sambut berkat Tuhan dan siap mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kita akan membaca pembacaan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Kita akan membacakan secara bersama-sama. Adik-adik, silakan membaca pada Alkitab masing-masing. Lukas pasalnya yang ke-54, Lukas pasal 22 ayat 54 sampai 62. Di bawah perikop Petrus menyangkal Yesus. 32 ya. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak seberapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab dia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Anak-anak yang diberkati Tuhan, yang ada di rumah masing-masing, anak-anak sekolah minggu, tema untuk pembacaan kita pada pagi hari ini adalah Petrus menyangkal Yesus. Tetapi kakak mengganti kata menyangkal di sini dengan kata berkata tidak jujur. Menyangkal atau berkata tidak jujur. Petrus berkata tidak jujur terhadap Yesus. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh Alkitab, yaitu salah satu dari murid Tuhan Yesus yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Tokoh tersebut adalah Petrus. Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang
mengatakan dan berjanji bahwa dia atau Petrus akan setia dan terus mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Apapun bahayanya, Petrus bilang, saya akan tetap mengikuti Yesus. Tetapi Tuhan tahu isi hati Petrus. Tuhan berkata untuk menjawab pernyataan Petrus, Tuhan berkata bahwa saat ada suara ayam berkokok, maka Petrus sudah 3 kali menyangkal atau tidak mengakui Yesus, atau berkata tidak jujur tentang Yesus. Nah, anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, di saat Tuhan mengetahui hati Petrus, hal yang sama juga pasti Tuhan lakukan terhadap kita. Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, sama dengan Tuhan mengetahui isi hati dari Petrus. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita melakukan hal seperti yang dilakukan Petrus. Berkata tidak jujur, berbohong, tipu-tipu, baik kepada orang tua kita, kepada teman, kepada saudara, kakak kita, adik kita, atau siapapun yang di lingkungan kita. Tanpa kita sadari, kita sering melakukan hal tersebut. Dan tanpa kita sadari, kadang kita berpikir, kita berbohong atau berbuat tidak jujur, itu seakan-akan orang tidak ada yang melihat kita. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan Maha tahu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Tetapi satu hal yang kita lihat dari Petrus, bahwa penyangkalan atau ketidakjujuran, atau dia tidak mengakui bahwa dia salah satu dari murid Tuhan Yesus, setelah mendengarkan ayam berkokok, ia mengingat perkataan Tuhan Yesus, bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus sudah 3 kali menyangkal Yesus. Apa yang dilakukan Petrus setelah menyadarinya? Dia pergi, menangis, dan menyesali semua perbuatannya. Yang jadi pertanyaan untuk kita anak-anak sekolah minggu, di saat kita melakukan sebuah kesalahan, ketidakjujuran kepada orang tua, ketidakjujuran kepada teman, ketidakjujuran kepada sahabat kita, ketidakjujuran kepada adik dan kakak kita, apakah kita pernah menyesalinya? Apakah kita juga pernah meminta maaf dengan sungguh-sungguh dari dalam hati? Atau kita membiarkan begitu saja? Ini yang dituntut kepada kita anak-anak sekolah minggu, berani berbuat salah, berani bertanggung jawab. Di saat kita melakukan kesalahan, sudah kita harus mengakuinya. Usahakan perkataan-perkataan kita itu yang keluar daripada mulut kita adalah perkataan yang memang benar-benar, yang memang betul-betul terjadi. Jangan pernah mengatakan hal-hal yang tidak benar, jangan pernah berkata tidak jujur. Ada juga orang yang sampai parahnya, anak sekolah minggu, yang mengatakan, yang malu mengatakan bahwa dia adalah orang Kristen. Atau dia malu mengatakan bahwa Tuhan adalah juru selamatnya. Atau dia melakukan bahwa dia mengimani Tuhan Yesus. Dia malu. Kenapa? Karena mungkin perasaan tidak enak dengan yang lain, atau mungkin perasaan dia, saya sungkan dengan teman saya yang beda iman dengan saya. Itu hal yang tidak boleh. Berani bersaksi bahwa saya adalah orang Kristen, bahwa saya percaya Tuhan Yesus, bahwa saya mengimani Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah juru selamat saya, itulah ciri-ciri anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan secara langsung. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, semoga firman kita ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari sekarang, tetap berkata-kata dengan jujur, berbuatlah dengan jujur, jangan pernah berbohong, jangan pernah mengatakan hal-hal yang tidak benar kepada siapapun, kepada orang tua, kepada teman, kepada tetangga, di lingkungan kita, di lingkungan sekolah, kepada guru. Karena Tuhan mengatakan, kalau iya, katakan iya, kalau tidak, katakan tidak. Selain daripada itu berasal dari iblis. Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom dan amin.
Kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini, namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menjaga, melindungi, dan memberkati kami di dalam ibadah kami di pagi hari ini ya Bapa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah kebenaran firman-Mu ini tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami pun boleh melakukannya lewat tuntunan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa menyerahkan orang tua kami, Tuhan kiranya Engkau menjaga dan melindungi mereka di dalam pekerjaan mereka, beri kesehatan dan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Berkati juga kami dalam sekolah kami, dalam permainan kami, Tuhan jaga dan lindungi kami senantiasa. Biarlah apa yang kami lakukan dalam menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa menyerahkan situasi COVID, situasi pandemi yang saat ini tengah kami alami, Tuhan. Tolong kami, jagai kami. Berkati setiap tenaga kesehatan yang terus bekerja menjaga agar virus ini tidak menyebar, tapi juga berkati setiap pasien yang saat ini hanya dirawat. Tuhan beri sehat, Tuhan beri kuat. Tuhan Yesus, ini ibadah kami di pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati ya Bapa, dan kami mohon berkat yang daripadamu saja Bapa. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, penyertaan Allah Bapa di surga, serta terang Roh-Mu yang kudus, kiranya menyertai kami semua, mulai saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin.